Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang Alkitab atau Al-Quran sebagai masadirus syariah yang pertama. Selanjutnya pada malam ini kita akan menjelaskan tentang As-Sunnah atau Al-Hadith sebagai masadirus syariah yang kedua atau dalil-dalil syariah. Yang pertama, penjelasan tentang pengertian Al-Hadith. Menurut bahasa, Al-Hadith mempunyai beberapa arti, yaitu Al-Jadid, yang baru, Al-Qarib, yang dekat, dan Al-Khabar, berita. Dan ini yang lebih dekat kepada apa yang kita akan jelaskan, yakni khabar, berita. Adapun pengertian hadis menurut istilah ahli hadis adalah kullu ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, atau sifat, baik sifat zahir maupun sifat batin. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi kalau perkataan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan itu disandarkan kepada Nabi, ya. Itu hadis, ya. Makanya ada ancaman, ya, yang menyandarkan perkataan kepada Nabi padahal Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Ancamannya neraka, ya. Ancamannya neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Artinya, dia menyampaikan sesuatu dan mengatakan ini dari Nabi. Nah, berarti menisbahkan, menyandarkan perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu, ya. Neraka ancaman. Nah, makanya sangat penting untuk kita tahu, ya, dari mana, ya, dari mana. Maka biasanya setiap hadis itu ada penyebutan rawahu siapa, gitu. Tapi kalau sekarang supaya kitabnya bisa laris, ya, Bukhari semua saja tulis. Padahal belum tentu, ya, belum tentu. Nah. Selanjutnya, macam-macam hadis, ya, macam-macam hadis. Jadi kalau disebutkan tadi bahwa semua yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan,
perbuatan, takrir, atau ketetapan, atau sifat. Maka 4 macam ini, ya, ada yang disebut dengan hadis qauliyah. Hadis perkataan. Perkataan. Yaitu hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diriwayatkan dengan makna. Ya, jadi kalau lafaz, ya, dia sampaikan sesuai dengan lafaz yang dia terima. Bahkan ada sahabat meriwayatkan hadis itu seperti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepadanya ketika mengucapkan hadis itu. Seperti contoh misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan, ya, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Inni uhibbuka." Sambil memegang jenggotnya, kemudian beliau mengatakan, "U'allimuka kalimat." Sesungguhnya saya mencintaimu. Ya, sambil memegang jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kamu baca dubura kulli salatik, di setiap akhir salat, yaitu hadis Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis qauliyah. Dan Mu'adz bin Jabal meriwayatkan ini kepada sahabat yang lain juga dengan mengucapkan inni uhibbuk, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil memegang jenggot. Nah, ini juga pertanda bahwa Nabi itu berjenggot, sahabat berjenggot. Jadi kalau bisa peliharalah jenggot. Ya, tidak ada perintah tumbuhkan jenggot, Pak, ya. Tidak ada. Kalau ada, pelihara. Ya. Nah, contoh yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." Ya, wa fi riwayah binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya amal itu, ya, dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini sebenarnya panjang, ya, cuma kita potong. Ya. Nah, kemudian yang kedua, hadis fi'liyah. Hadis perbuatan. Nah, yang pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan bahwa ini yang kalau di fiqhi, ya, disebut sunnah. Ya, sunnah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitannya dengan hukum, ya, itu disebut sunnah. Ya. Nah, hadis fi'liyah yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain atau diriwayatkan kepada yang lain. Contoh, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan, bahkan mengajarkan bagaimana, ya, tata cara salat. Seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa ada sahabat masuk ke masjid,
ya, beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salamnya dijawab. Ya. Setelah itu Nabi mengatakan shalli fa innaka lam tusalli. Salat karena kau belum salat. Setelah salat datang lagi. Sampai 3 kali disuruh ulangi. Lalu beliau mengatakan, saya sudah tidak tahu lagi. Cuma itu yang saya tahu. Lalu Nabi mengajarkan, ya, cara salat itu. Diawali dengan idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Ya, kalau kau mau salat, ya, sempurnakan wudu. Kemudian tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat. Tsumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu tenang dalam ruku'. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah, i'tidal sampai kamu lurus, ya, tenang dalam berdiri. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu tenang dalam sujud. Tsummarfa hatta ta'tadila jalisan, ya. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi sampai kamu tenang dalam sujud. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, ya. Kemudian lakukan semua itu dalam salatmu. Ya, ini tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada sahabat. Sehingga beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini yang dipahami oleh sebahagian orang, inilah ayat atau hadis tentang usalli. Ya. Ini hadis tentang usalli. Kalau mau salat, usalli. Ya. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah. Selanjutnya yang ketiga, hadis takririyah. Ya. Hadis takrir, ketetapan. Yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi atau sepengetahuan Nabi, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ditegur. Artinya boleh, ya, boleh. Nah, contoh salat sunnah sebelum maghrib. Ya, salat sunnah sebelum maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat salat sunnah sebelum maghrib. Lalu Nabi mendiamkan. Nanti setelah ada yang protes bahwa si fulan itu terus-terus salat sunnah sebelumnya. Lalu Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepengetahuan saya itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum maghrib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi. Diulangi 3 kali. Ya, meskipun di ujungnya liman sya, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Bagi yang mau. Ya, bagi yang mau. Jadi di sini sallu, ya, tidak bisa dikembalikan kepada apa yang pernah kita pelajari tentang hukum, bahwa semua perintah itu, ya, adalah wajib. Semua perintah itu adalah wajib. Di sini sallu, perintah, salatlah. Tapi ada taksisnya di belakang, liman sya, bagi siapa yang mau. Berarti kalau wajib, ya, tidak ada istilah bagi yang mau. Ya. Harus kalau wajib. Artinya itu tidak wajib. Nah, maka karena ini terjadi dan saya alami,
selain melihat sendiri juga ada pertanyaan masuk, ya, bahwa bagaimana hukumnya sholat sunnah sebelum maghrib, ya, sunnah, ya, sholat sunnah sebelum maghrib sunnah. Yang penting sudah masuk waktu maghrib, ya, sudah masuk waktu maghrib. Nah, kalau belum masuk terlarang. Kenapa? Ada hadis yang melarang. Tidak ada sholat sesudah asar, ya, sampai terbenam matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari, sudah azan, Pak Imam terlambat datang, silakan sholat. Ya, silakan sholat. Tapi kalau sudah sholat, imam datang, muazzin qamat, jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Ya, itu hak muazzin. Ya, haknya imam. Nah, makanya saya juga kalau biasanya, ya, kalau saya lihat masih banyak yang jalan, ada yang naik motor, ya, saya menunggu dulu ini. Ya, mungkin ada yang teganiro. Tenre pasti na motor nana. Dan saya terkadang buka pintu itu tidak langsung ke sejadah. Ya, masih lihat-lihat dulu, masih ada yang sholat. Mungkin ya kalau tinggal 1 rakaat, apalagi kalau tinggal sujud 1 kali, ya tunggulah sejenak. Sehingga bisa menenangkan semuanya, ya, bisa menenangkan semuanya. Tapi kalau toh, ya, imam langsung pada tempat sholat, lalu kemudian muazzin qamat, maka tidak perlu marah. Tidak perlu marah. Ya, jangan seperti yang terjadi di masjid yang saya maksudkan tadi. Nah, itu tuh mas sempajan lah. Nah, kamu. Ya. Tidak perlu. Jadi di sini salat sebelum maghrib itu, ya, sebelum ada pertanyaan dari sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan. Ya. Dia melihat sahabatnya salat. Ya. Artinya salat sunnah sebelum maghrib itu, ya, 3-tiganya ada pada hadis ini. Ya. Qauliyah, kenapa Nabi mengatakan sallu qablal maghrib? Ya. Fi'liyah, Nabi melakukan itu. Ya, Nabi mengerjakan. Takrir, Nabi melihat sahabat salat, tidak ditegur. Artinya tidak salah. Ya, tidak salah. Nah, contoh yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disuguhi makanan, ya, dan Rasulullah tidak tahu kalau makanan itu adalah dob, ya, dob. Apa ya dob itu? Kadal gurun, ya, kadal Mesir kalau orang. Nah, jadi orang biasa menyebutkan biawak, padahal bukan biawak, ya, bukan biawak. Nah, kadal gurun ini tidak makan daging, ya, dia makannya rumput, ya, rumput. Ya, dan ini punya kekhususan, ya, ciri khas, ya, ciri khas. Dob itu, ya, mungkin yang biasa melihat hanya sebesar, ya, paha, ada sebesar apa namanya? Tabung gas besar. Ya, ada sebesar itu. Nah, kalau mau tangkap dob gampang, ya, tinggal masukkan air ke lubangnya, ya pasti keluar. Kenapa? Dia tidak seperti tikus. Tikus itu kalau melubangi di sini, tembusnya di sana. Ya, kalau dia tidak ada tembusannya. Ya, tidak ada tembusannya. Nah, sehingga gampang ditangkap. Tapi dia juga kuat manjat, ya, dan satu keuntungan dia tidak menggigit, ya, dia tidak menggigit. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disuguhi dob yang sudah dipanggang, ya, dob panggang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mau, ya, sudah mau menyentuh, mengambil. Lalu ada sahabat yang memberitahu, Khalid ibn al-Walid, ya, yang meriwayatkan hadis ini, bahwa wahai Rasulullah, ini dob.
Lalu Nabi SAW urung, tidak jadi mengambil. Lalu Khalid ibn Walid mengatakan, apakah haram wahai Rasulullah? Nah, Nabi SAW mengatakan, la. Ya. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Ya. Tetapi yang seperti ini tidak ada di tempatku. Ya. Tidak biasa pada kaumku. Maka saya merasa jijik. Fa'afuhu. Qala Khalid, fajtarartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Lalu saya mengambilnya dan memakannya sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadaku. Ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Khalid ibn Walid memakan dhab, ya, dan tidak melarangnya. Jadi kalau suka silahkan. Ya, saya tidak mengambil karena saya tidak biasa. Nah, jadi tidak boleh dipaksakan ya. Kalau orang tidak biasa, jangan bilang itu ungu. Ya, ini makanan paling enak ini. Ya, jadi kalau orang tidak suka. Okay. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Khalid ibn Walid. Kemudian yang keempat, hadis sifat. Ya, sifat. Sifat di sini ya, yang dimaksud adalah karakteristik, ya, karakter. Yaitu keadaan zahir dan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat lahiriahnya, sifat batiniahnya. Ya, banyak sekali hadis bertalian dengan ini, tapi saya hanya mengambil satu, ya, semacam sampel dari kedua masalah ini, yaitu sifat lahiriahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marbu'an, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk tubuhnya marbu', ya, marbu' itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Ya. Sedang-sedang. Ya, sedang-sedang. Nah, itu bentuk, ya, bentuk zahirnya, bentuk lahiriahnya, dan dalam hadis yang lain juga disebutkan akhalul ain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matanya hitam. Ya, matanya hitam. Abyadul laun, ya, kulitnya putih. Ya, kulitnya putih. Nah, sehingga banyak sekali hadis bertalian dengan ini. Ya, ada juga yang menjelaskan tentang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebatas bahu. Ya, ada yang menutupi telinga. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersisirnya, sisirannya itu dibelah dua. Ya, belah duanya saya tidak tahu apakah belah tengah atau belah samping. Yang jelas terbelah dua. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tarajjul seperti itu. Kemudian sifat batiniahnya adalah salah satunya tawadhu. Ya, ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ya, jangan kamu mengkultuskan aku. Ya, maksudnya meninggikan aku seperti kamu meninggikan, ya, seperti orang-orang Nasara mengkultuskan Ibnu Maryam. Fa innama ana abduhu. Sesungguhnya aku adalah hambanya, yakni hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Ya, maka katakanlah Muhammad hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi bukan anak Allah. Nah, itu yang disebutkan, ya, jangan kamu memujiku, ya, berlebihan seperti Nasrani memuji Ibnu Maryam. Nah, kemudian selanjutnya dasar-dasar kehujahan al-hadits dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Maksudnya dalil tentang hadis itu sebagai hujjah, masadirus syariah.
Yang pertama, dalilnya adalah Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan bahwa hadis itu adalah pedoman. Ya. Hadis itu adalah dasar hukum yang kedua. Nah, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, walakinna Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim." Nah, di sini ya penjelasan ya potongan fa aminu billahi wa rusulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini wajhul istidlalnya. Ya, aminu billah yakni Al-Qur'an, ya, wa rusulihi dan hadis. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu ya ganjaran pahala yang besar. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Hasyr. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil. Ya. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Nah, jadi kedua hadis ini atau kedua ayat ini ya menjelaskan bahwa setiap perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran selalu diikuti dengan perintah beriman kepada Rasulnya. Demikian pula mengenai perintah Allah, anjuran mengambil apa yang dibawa oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini pertanda bahwa ya, hadis itu atau sesuatu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dasar, sandaran hukum. Itu dari Al-Quran. Nah, dalil yang kedua, hadis. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh pada keduanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya ya, sallallahu alaihi wasallam. Atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis riwayat Malik ya, dan sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi hanya sampai pada ma tamassaktum bihima ya, ma tamassaktum bi kitab Allah. Ya, adapun sunnah Nabi ini riwayatnya dari Imam Malik ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhuma. Nah, sehingga saya hanya mengambil ya hadis riwayat Malik. Ya, karena kalau menyebutkan hadis riwayat Muslim, yaitu harus dijelaskan dulu bahwa hanya sampai di sini. Ya, selebihnya itu tambahan dari Imam Malik yang diambil dari jalur yang lain. Ya. Nah, dan Imam Malik, begitu juga Imam Syafi'i itu punya sanad keemasan namanya, ya, sanad. Jadi sangat pendek, ya, sedikit sekali perawinya. Yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i ya dari Waqi', ya. Waqi' itu gurunya, ya. Guru kedua imam ini pernah berguru di Waqi'. Bahkan kalau Imam Syafi'i punya qasidah ya
yang menjelaskan tentang syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, ya. Fa innal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, saya pernah mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk untuk aku meninggalkan maksiat. Karena sungguhnya Al-Quran itu adalah nurullah. Ilmu itu adalah nur Allah, cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah itu Waqi'. Kemudian Waqi' ini adalah Maula Ibnu Umar. Ya, Maula Ibnu Umar. Yang mendapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar mengambil dari Nabi. Jadi cuma 4 orang, ya, cuma 4 orang. Jadi sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Sehingga ini yang disebut dengan silsilah zahabiyah, ya, silsilah zahabiyah dalam mustalah hadis. Naam. Kemudian dalil yang kedua, ya, yaitu apa yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak diutus ke Yaman. Jadi Mu'adz bin Jabal mau diutus ke Yaman, sebelum beliau berangkat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kaifa taqdi idza 'arada laka qada'un? Bagaimana kamu memutuskan sesuatu, ya, apabila dihadapkan kepadamu satu permasalahan hukum? Qala aqdi bima fi kitabillah. Saya akan menghukum, memutuskan seperti apa yang ada dalam kitab Allah, dari Al-Quran. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa illam yakun fi kitabillah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, qala bi sunnati Rasulillah, saya akan berhukum, memutuskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau tidak ada dalam sunnah Rasul, qala ajtahidu ra'yi, saya berijtihad sesuai dengan, ya, pendapatku. Wala alu, dan saya tidak akan melampaui batas. Ya, itu dalam tambahan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian hadis-hadis di atas tadi menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib. Sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, sehingga ketika kita tidak mendapatkan, ya, karena seperti urutannya yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa kalau ada masalah, ya, kembalikan kepada Al-Quran dulu. Kalau tidak ada, baru pada hadis. Kalau tidak ada, kepada, ya, ijma', ya, ijma'. Nah, kalau tidak ada, ya, kepada qiyas. Nah, ini 4 masadirus syariah yang muttafaq, ya, masadirus syariah yang muttafaq, dan kita baru pada masalah yang kedua ini, yaitu al-hadits. Nah, kemudian saya percepat, ya. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an banyak ayat bersifat umum dan global yang memerlukan penjelasan. Dan penjelasan itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa al-hadis. Tanpa penjelasan dari beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, banyak ketentuan Al-Qur'an yang tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu, al-hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Qur'an. Antara lain, 1, bayanut takrir, penjelasan yang menguatkan. Bayanut takrir, jadi ada hadis untuk menguatkan, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu tidak kuat, ya, tidak. Tapi untuk menguatkan agar orang mudah menerima, ya, karena tidak semua orang paham, kecuali dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini menjadi penguat, ya,
yang menetapkan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Contoh, hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi dalam Al-Quran kan hanya faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan ya bulan itu, asy-syahra, ya, maka hendaklah dia puasa. Bulan apa yang dimaksudkan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis fa idza raaitumul hilala fasumu. Maka jika kamu melihat hilal itu bulan sabit, ya, menandakan masuknya Ramadan, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan kalau kamu melihat hilal bulan sabit yang menandakan bahwa masuknya bulan Syawal, maka berbukalah. Ya, berbukalah. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya kalau kita mau kembalikan bahwa ru'ya dan hisab sebenarnya semuanya melihat gitu. Ya. Yang satu melihat memakai alat hitung, ya, yang satu melihat dengan ya'nan, dengan mata. Dengan mata. Jadi tidak mungkin orang bisa menghitung kalau tidak lihat. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami adalah kaum ummi, la nahsub wa la naktub. Kami tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Ya. Yang dimaksud sih tidak bisa menghitung bukan tidak 1 2 3 4, bukan. Ya, tapi tidak bisa memprediksi, melihat bahwa oh sekian harinya, ya, perputarannya begitu. Tidak seperti itu. Kalau Nabi buta huruf tidak bisa baca, tidak mungkin Nabi mengatakan bulan itu terkadang begini. Kan itu hitungan itu. Ya. 3 kali 10, 30. Ya. Kemudian 29. Bulan itu terkadang 30, terkadang 29. Itu kan hitungan. Ya, berarti yang dimaksudkan di sini adalah sama-sama melihat. Sama-sama melihat. Cuma perbedaannya ada yang menerima dengan harfiah, letter like dari hadis, bahwa hadis mengatakan kalau kau lihat bulan sabit. Jadi kalau tidak lihat, maka sempurnakan. Ya, sempurnakan. Bulan itu menjadi 30. Jadi kalau sudah 30 lalu tidak lihat, jadi 31. Gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bayanut tafsir. Ya, bayanut tafsir. Ya, penjelasan yang menerangkan, ya, atau merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Nah, contoh hadis yang menafsirkan surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang mempunyai keutamaan, kemuliaan, malam qadar. Apa malam qadar itu? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kapan terjadinya? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadisnya sebagai penjelasan tentang ayat ini. Yaitu, Al-Lailatu, yaitu Lailatul Qadri, fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Malam qadar itu, ya, berada pada malam ganjil, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu yang menjelaskan tentang
Al-Qur'an. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, bayan at-tasyri', ya, bayan at-tasyri', ya, penjelasan yang menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ada ayatnya, ya. Contoh zakat misalnya, zakat. Perintah berzakat ada, tapi berapa ketentuannya tidak disebutkan. Ya. Sama dengan sholat. Sama dengan sholat, tidak disebutkan berapa rakaat. Ya. Subuh, berapa rakaat zuhur, berapa rakaat maghrib. Ya. Nah itu zakat. Nabi Muhammad SAW menetapkan zakat fitrah itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga ada riwayat dari Imam Malik. Ya. Zakatul fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin saghirin aw kabirin sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Ya. Zakat fitrah itu pada bulan Ramadan atas setiap jiwa. Ya. Setiap jiwa dari umat Islam, merdeka atau ya hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, ya, yaitu 1 sa' dari tamar, ya, kurma, dan atau 1 sa' dari gandum. Nah, 1 sa' itu adalah ukurannya kurang lebih 2160 gram, ya. Nah, dibulatkan oleh ulama 2500, ya, berarti 2,5 kilo, ya. 2,5 kilogram, yang diliterkan 3,5 liter, ya, 3,5 liter. Nah, itu. Jadi ini yang disebutkan bahwa zakat fitrah itu ya sa'an min tamrin, ya, atau sa'an min sya'ir. Nah, ini tentang hadis, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada masalah ijma'. Jadi hadis itu adalah masadirus syariah, ya. Yang kedua yang memiliki keutamaan yang luar biasa, ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ada sebagai bayan, ya, takrir, ya, ada bayan tafsir dan ada bayan tasyri'. Oke, kita cukupkan dulu dan saya mohon maaf lewat 15. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.